hasilnya tuh simple. Teman-teman dalam mengejar passion tuh nggak usah perhitungan sama kegagalan, berapa kegagalan yang udah kamu alami gitu. Kamu jangan perhitungan lah sama kegagalan. Udah jalanin aja, belajar dari situ, bangkit lagi. Ingat aja kayak kalau kamu ngerasa kamu tuh terbawa, kamu ingat banyak orang lain yang sebenarnya tuh lebih merana gitu dan mereka tuh masih bisa ongoing gitu loh. Masa kamu yang udah dapat beberapa privilege mungkin ya, kalau kamu bisa identify your own privilege, masa udah berhenti kayak gitu. Hari ini teman-teman, aku kedatangan temen Excel levelku, Belinda Azahra. Hai Bel. Halo halo teman-teman semua. Nice to meet you. Nice to meet you too again. Oke, jadi sebelum kita bahas nih tentang latar belakang kamu ya Bel ya, aku pengen dong kalau tanya nih ke kamu, kalau kamu direpresentasikan jadi satu benda, kira-kira apa sih Bel? Kalau aku direpresentasiin jadi satu benda, aku rasa tuh sepatu sih. Kenapa sepatu? Karena sepatu itu kayak dia kemana-mana kan, tanpa tahu dia tuh jalannya bakal becek, bakal banyak bolongnya, kayak ya udah gas aja gitu. Nah, aku mungkin kayak gitu orangnya. Jadi mungkin selama kuliah aku tipe orang yang suka explore sana sini dan risk taker lah. Jadi emang nyoba-nyoba hal-hal yang baru tanpa kayak takut banget gitu. Jadi gas aja gitu. Kayak Keren, sepatu keren, makanya. keren, keren. Mindset-nya juga perlu nih untuk teman-teman implementasikan ya, harus jadi kayak sepatu. Oke, oke. Thank you, thank you. Nah, mungkin masuk ke pertanyaan yang lebih menggali historical kamu ya, Bel ya. Jadi aku pengen tahu dong kayak gimana sih latar belakang keluarga kamu dulu, Bel? Kayak dari Hmm. pertama kamu kecil hingga kamu grow up sampai menjadi sekarang. Oke, kalau bisa dibilang keluarga aku tuh bukan keluarga yang inilah ya, bukan yang sangat highly educated tuh enggak. Maksudnya mama tuh lulusan SMA, terus dia langsung kerja. Mama tuh ini nggak tahu sih, aku tuh kalau bilang pekerjaan mamaku pada kaget sih. Mamaku tuh dulunya pramugari. Oke. Iya, pramugari Garuda Indonesia. Jadi emang beda banget lah apa namanya path-nya gitu ya. Kalau papa tuh dia kontraktor, jadi anak teknik lah, insinyur teknik kayak gitu. Jadi kalau dari sisi edukasi, papa S1 sama SMA, dan kalau masalah concern edukasi ya, kayak kamu tuh harus misalnya ranking 1, kamu harus bisa ini, itu, enggak, mereka enggak sama sekali kayak gitu sih. Beliau ini tuh sangat membebaskan aku gitu. Kayak contohnya keputusan ekstrim aku misalnya pas SMA yang awalnya udah beberapa bulan di IPA pindah ke IPS. Itu mungkin banyak orang tua di Indonesia yang mungkin persepsinya masih, "Duh, kamu kenapa pindah?" kayak gitu. Udah beberapa bulan sayang gitu-gitu kan. Tapi kalau mama papa tuh silahkan, yang penting kamu bisa tanggung resikonya, yang penting kamu nanti bisa ngejalaninnya dengan maksimal juga kayak gitu. Jadi background keluarga tipe yang membebaskan, tapi tipe yang lebih ke Tuturi Handayani sih. Jadi ngedorong dari belakang, tapi terserah apapun keputusannya, yang penting itu terbaik buat kamu kayak gitu. Gitu sih mungkin kalau background keluarga. Oke. Aku kira background keluargamu yang emang ada tuntutan gitu loh, Bel, di edukasi supaya kamu bisa ada target tertentu lah. Mungkin S3 atau ya Nah, semacam itu. Tapi ternyata beda banget ya, Bel ya. Jadi itu benar-benar pure dari keinginan kamu sendiri ya? iya, somehow karena aku tahu gitu ya, maksudnya keluarga aku tuh bukan terlalu yang apa nge-pressure gitu, cocok di aku karena aku mungkin bukan tipe orang yang kalau di pressure sama keluarga tuh kayaknya mungkin akan stres gitu kan. Cuman karena aku tahu keluarga aku tuh membebaskan aku, justru tuh aku kayak punya tanggung jawab lebih gitu loh. Nih gue udah dikasih kebebasan nih, makanya gue harus bisa memuaskan mereka dengan apa yang gue capai kayak gitu. Gitu sih mindsetnya mungkin R. Keren banget, keren banget. Oke. Aku salut sih, Bel. Aku juga soalnya apa latar belakang keluargaku juga nggak yang highly educated semua. Jadi kayak sama-sama pure pengen banggain orang tua sih. Jadi aku salut banget sama mindsetmu. Oke, oke, oke. Mungkin tadi kan terkait latar belakang keluarga ya, Bel ya.
Sekarang kalau terkait dengan latar belakang pendidikan nih, Bel, dari Hmm, SD, SMP, SMA? latar belakang pendidikan aku berarti ya? Yap. Oh, aku tuh di Batam ya teman-teman. Jadi mama, papa, adik semua keluarga tuh di Batam karena memang papa kerjanya di Batam. Batam di Kepulauan Riau, sebuah pulau di Sumatera. In case ada yang nggak tahu gitu. Nah, aku tuh SD tuh di Batam. Jadi pokoknya habis dari lahir sampai SD aku di Batam. Tapi mulai SMP aku udah merantau ke Jakarta. Jadi umur 12 tahun gaya banget sih waktu itu. Makanya aku bilang aku tuh sepatu banget karena risk taker banget gitu. 12 tahun aku mohon-mohon gitu ke orang tua supaya bisa SMP dan seterusnya di Jakarta. Karena ini somehow alasannya bener gak sih lu pas kecil udah mikir gitu, tapi ini beneran alasannya sih. Karena dulu di Batam itu untuk masuk SMP favorit itu masih jelek sih. Maksudnya masih banyak permainan-permainan yang gak seharusnya dilakukan gitu. Mungkin kayak permainan dalam. Jadi kalau mau masuk SMP favorit tuh banyak banyak main belakangnya gitu loh, Pasti teman-teman tahu di sini tahu lah di sini maksudnya apa kayak gitu. Yap. Jadi aku merasa kayak nggak fair banget gitu, kemampuan gue nggak diukur secara secara fair dan adil kayak gitu. Jadi kualitas pengajarnya, kualitas substansi apa yang diajarinnya pun aku rasa masih sangat timpang lah dengan di Jakarta atau di Pulau Jawa. Akhirnya aku memutuskan kayak, maaf Pak, aku pingin SMP di Jakarta kayak gitu. Dan keputusannya nggak gampang juga sih. Kayak dulu itu aku tuh orangnya karena aku SD Islam ya. Jadi orang aku tuh dulu sering banget tahajud gitu loh. Ya Allah ini daging banget ya, cuman beneran dulu tuh solehah banget gue pas SD. Jadi gue sering sholat tahajud, sholat yang tambahan selain sholat 5 waktu gitu loh. Nah, pas mau berangkat ke Jakarta itu tuh nggak dapet izin dari papa sebenarnya. Kayak kamu 12 tahun masih bocil, ngapain di Jakarta gitu loh. Kayak kasarnya ya, bocil banget kan ditipu lagi sama orang kayak gitu kan. Cuman karena aku tuh kalau udah mau sesuatu tuh bener-bener dikejar terus sampai dapet. Jadi aku bener-bener kayak sholat tahajud tuh sebulan gitu ya, sholat tahajud sebulan penuh. Tiap hari tuh mohon-mohon izinin. Sampai ada satu titik papa tuh mungkin luluh, akhirnya adalah ke Jakarta silahkan. Jadi dari SMP aku di Jakarta, SMA juga sampai sekarang. Jadi mungkin makanya sifat yang berani kemana-mana ini tuh sebenarnya terbentuk dari selama aku masih bocil itu udah melalang buana gitu loh, dan teman-teman juga gitu. Gitu sih mungkin SMP, SMA sampai sekarang. Wow. Jadi dari umur 12 tahun kamu udah ngekos di Jakarta sendirian, ya? Aku tuh asrama, Aku Oh, tuh asrama. asrama. SMP, SMA tuh aku asrama, kuliah baru kos. Gitu sih. Cuman pas SMP pun, pas boarding school itu dari satu angkatan yang dari luar daerah itu aku doang. Luar daerah Jawa gitu. Jadi dulu tuh kalau asrama tiap 2 minggu sekali tuh keluar ya, boleh keluar pergi Sabtu Minggu tuh boleh pulang lah intinya kayak gitu. Nah aku tuh sampai punya julukan gitu penunggu asrama karena aku nggak pernah pulang. Aku pulang tuh cuman pas Lebaran doang, pas Lebaran sama Tahun Baru. Jadi itu dulu cerita SMP tuh emang agak ini sih kalau aku rewind lagi aku kadang tanya ke diriku sendiri gitu ya, kok aku kuat ya dulu kayak gitu. Jadi ketemu keluarga besar 1 tahun sekali dong, karena balik Batam 1 tahun sekali. Setahun sekali atau 2 kali sih paling. Ya gitu ya. Downside-nya merantau ya. Aku juga Iya dulu gitu betul. tuh di Jogja juga jarang pulang kan. Aduh. Iya pasti. Anak-anak Mm-mm. rantau. Iya. Tapi yang aku salut sih dari umur 12 tahun kamu udah berani sih. Itu 12 tahun kayaknya aku masih main main apa ya? Ketapel kali ya. Kelas 6 SD kan ya berarti. Mau masuk SMP kan? Aduh. Tapi kadang Oh, kayaknya ada hubungannya sih, Kayak dulu tuh kata mama ya, aku tuh dari kecil tuh kayak orangnya tuh diam, terus kayak serius gitu loh dari kecil. Jadi kayak pas kecil pun kalau dicandain orang tuh malah nggak jawab, terus diem aja gitu kan. sekarang masih gitu nggak, Bel? Sekarang enggak. Sekarang sudah Oke. menempuh realitas kehidupannya sebenarnya, jadi kayak butuh hiburan supaya aku mungkin. Jadi nggak sepaneng-sepaneng amat ya kayak dulu pas Iya, kecil ya? betul. Oke, make sense banget. Oke. Mungkin ini sih, Bel, pertanyaan selanjutnya, Bel. Tadi kan terkait keluarga, pendidikan. Sekarang mungkin bisa nggak kamu ceritain satu pengalaman nih, Bel, yang bener-bener men-shape kamu sampai menjadi sekarang ini, Bel? Kayak paling berkesan lah. Pengalaman yang nge-shape aku, Ya. ini pengalaman mungkin turning point juga sih sebenarnya.
Jadi ceritanya tuh pas SMP juga sih, pas SMP gitu. Jadi dulu tuh pas SMP, aku tuh gini, dulu pas SD, aku tuh tipe orang yang sebenarnya nggak ambis-ambis banget gitu loh, Mhm. sampai pas aku kelas 3 SD, aku tuh ikut les Sempoa. Kalau teman-teman tahu Sempoa itu loh, alat Ya, hitung tahu. arimatik yang dari China itu. Nah, itu aku ikut les Sempoa gitu kan. Nah, Sempoa tuh banyak banget lomba. Jadi Sempoa tuh lomba tingkat kota, tingkat provinsi, dan itu tuh dilaksanainnya bisa 3 bulan sekali gitu. Nah, dulu Oh, itu pertama kali aku terekspos dengan bagaimana dunia bekerja, which is banyak lomba, berkompetisi sama orang, itu dengan les Sempoa itu. Nah, pas aku mulai lomba-lomba, terus sering-sering udah lumayan sering menang gitu, pas lomba Sempoa pas masih kecil, dari situlah mulai tumbuh rasa ambisnya. Kayak ternyata nggak di Sempoa doang nih, kita tuh bisa apa ya, bisa usaha, evaluasi, ternyata tuh di sekolah juga bisa, di occasion lain juga bisa. mhm. Dan itu tumbuhlah, sampai aku SMP di boarding school ini. Nah, Oh, tapi jadi kalau teman-teman tahu aku boarding school itu, nama sekolahnya tuh Insan Cendekia Madani, itu tuh ada di BSD. Itu mhm. termasuk sekolah yang aku bilang sekolah elit lah ya, kayak agak mahal gitu memang masuknya waktu itu. Dan karena itu juga, orang-orangnya, teman-teman aku SMP tuh ya rata-rata, yang ini, yang menengah ke atas lah, bukan menengah lagi sih, Ya, kalangan ya, atas lah kayak gitu. yap. Nah, jadi di sana itu pas pertama kali bayangin deh, anak Batam, anak Melayu, masuk ke lingkungan yang udah bener-bener elit, ngomong gue lu aja nggak pernah gitu loh. Jadi pas masuk sana tuh bener-bener sekaget itu. Adaptasinya lama, bahkan aku 3 bulan tuh struggle banget di sana. Bahkan udah pingin pindah atau pulang karena kayak ngerasa, "Aduh kulturnya gini banget lah," kayak gitu. Cuma di situ aku ngerti kayak, ya justru di sini tantangannya kan. Makanya waktu itu aku langsung ini sih, langsung bener-bener bangkit lagi dengan kemampuan aku, which is aku pingin, berprestasi gitu di sini, gitu. Nah itu sih sebenarnya turning point-nya. Dari aku yang nggak biasa dan susah adaptasi, sampai bisa nge-push diri sendiri untuk bisa bangkit lagi, itu sih turning point. Makanya selama ini pun aku rasa itu tantangan yang paling gede sih, turning point aku tuh di situ sih. Jadi tantangan yang paling besar adalah diri kamu sendiri ya, Bel, ya? Dari Iya yang betul, dulu yang masih, apa ya istilahnya ya, kayak belum muncul nih jiwa kompetitifnya, kelas 3 heeh. SD baru muncul gitu. Iya, diri sendiri sebenarnya tantangannya gitu. Kayak makanya sampai sekarang pun jadinya kebiasaan kalau ada tantangan baru, somehow nggak enak rasanya kayak, "Aduh gimana ya, gue nanti bisa nggak ya?" Tapi karena udah beberapa kali merasakan itu tuh jatuhnya, "Udah, pasti lu bisa," gitu. Oke, make sense banget. Jadi, mungkin pesan buat teman-teman nih ya, harus men-challenge diri sendiri sejak sedini mungkin ya, Bel? Iya, heeh. Mungkin kayak kamu pasti tahu sih waktunya di mana kamu harus men-challenge diri sendiri kayak gitu Ya, secara tepat. Karena ya namanya hidup kan, kamu pasti pingin pingin hidup enak gitu kan di masa depan. Nah, sekarang tuh spot-spot untuk bisa hidup enak tuh sulit digapai gitu. Harus effort-nya tuh harus lebih gitu loh. Jadi somehow kalian teman-teman pasti akan nemuin masanya di mana gue nggak bisa nih segini-segini aja kayak gitu. yap, yap, yap. Oke, make sense banget. Oke. Thank you so much, Bel, for sharing. Mungkin itu juga nggak gampang ya, Bel, ya, cerita tentang itu. Tapi thank you banget dah sharing ke kita. Oke, mungkin pertanyaan sekarang lebih menuju ke eh, apa ya, cerita kamu untuk menjadi mapres nih, Bel. Jadi Hmm. aku pengen tanya dong, sebenarnya apa sih motivasi kamu pertama kali untuk menjadi mapres? Apakah itu udah muncul dari pas kamu semester 1, bahkan sebelum masuk UI, or gimana? Honestly speaking ya, banyak orang yang ngira aku tuh ambis banget mapres, ambis banget kayak, "Oh, ini orang nih pasti sering lomba karena pengen mapres nih," gitu kan. Tapi itu asumsi salah besar sih. Aku tuh nggak Hmm. di target bukuku ya, aku tuh nggak pernah, pas semester 1, 2, 3, bahkan 4, itu tuh nggak ada harus mapres gitu, nggak ada. Aku tahu Hmm. mapres pun pas baru-baru semester 1, 2 gitu, oh ternyata ada mapres. Karena kan di fakultasku, karena aku di FEB UI itu permapresan itu jadi ajang yang ya sering dibicarakan lah kayak gitu, prestigious gitu. Jadi aku baru tahu pas semester 1, 2, nggak pernah sih ada target kayak gitu. Cuman seperjalanan kayak aku rasa kayaknya nih apa yang udah aku capai bisa aku submit gitu loh di Mapres. Jadi kayak, Hmm. sekali dayung 2, 3 pulau terlampaui gitu. Jadi ya kenapa enggak gue submit aja kayak gitu. Cuman ya beneran nggak ada rasa untuk, "Oke harus Mapres 1, harus Mapres Mas," tuh, beneran nggak ada sih, nggak ada target kayak gitu. Tapi ya
balik lagi sih, aku rasa, semua keputusan yang aku lakuin dan mungkin teman-teman lakuin di sini, pasti sebenarnya kan itu buat memberikan diri kita yang terbaik atau orang-orang sekitar kan. Jadi sebenarnya ya buat bikin orang tua bangga juga, lingkungan sekitar juga bangga, gitu. Mungkin lebih ke situ sih, kalau permapresan ini. Jujur sebelum masuk kuliah tuh nggak tahu mapres-mapresan ya. Baru tahu semester 1, semester 2 ya, oh Iya, ternyata ada heeh. Mapres. Ternyata, oh ada ajang mapres ya, emang mapres tuh ngapain gitu. Oke, 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 oke. Mungkin ini sih Bel, buat teman-teman nih di sini yang pengen jadi Mapres gitu ya. Kira-kira kamu bisa nggak kasih golden rule atau prinsip Mhm, yang penting gitu untuk dipegang untuk menjadi Mapres? mhm. Mungkin prinsip pertama adalah teman-teman harus tahu, medan perangnya tuh nanti kayak gimana. Maksudnya Hmm. cara jadi pilmapresnya, syarat-syaratnya apa, kamu harus punya berapa achievement, kalau kamu mau poinnya tinggi tuh gimana. Jadi kayak, kamu belajar dulu dari benchmark atau beberapa orang yang udah pernah jadi mapres, kira-kira di medan perangnya tuh gimana sih, kayak gitu. Karena ya salah satu hal yang sebenarnya bisa jadi pemicu banget untuk nanti misalnya mau ikut mapres, mau jadi juara mapres, ya adalah tahu kan kompetisinya tuh Ya. seperti apa nantinya, gitu. Nah, yang aku noted medan perangnya Mapres itu tuh nggak bisa kamu kayak ikut lomba, jadi sekali daftar udah langsung bisa lomba, Oke, oke, langsung bisa oke. menang kayak gitu. Mapres tuh persiapannya banyak karena kamu harus ngumpulin lomba, kamu Ya. harus ngumpulin kemenangan-kemenanganmu di lomba konferensi, kamu harus ikut project juga organisasi. Nah, syarat-syarat itu kayaknya kalau kamu pingin jadi Mapres sedini mungkin harus kamu define dulu sih, supaya kamu bisa mapping nih. Karena kayaknya tuh nggak mungkin sih kayak dalam 1 semester aja kamu bisa memenuhi semua persyaratan permapresan itu Oke. ya. Karena namanya organisasi, lomba itu kan berproses. Kamu bisa Hmm. menang lomba pun harus trial and error dulu, nggak bisa langsung menang. Mungkin ada yang langsung menang. Tapi so far sih aku lihat pasti ada kalah-kalahnya dulu gitu kan. Jadi ya berproses sih sebenarnya dan nggak bisa one time gitu. Itu prinsip pertama. Jadi kalau bisa sedini mungkin udah kamu identify dan define medan perang itu seperti apa. Mungkin prinsip keduanya atau golden rule keduanya adalah teman-teman tuh tiap hari tuh harus ini sih punya punya tracker gitu. Tracker apa yang teman-teman udah improve di hari itu. Kalau aku as simple, kalau misalnya aku lagi ngedown nih, ini honestly speaking juga. Jadi dulu itu aku punya beberapa role model gitu di FEB UI. Ada Kak Evita Marta waktu itu. Tapi aku role model Kak Evita Marta tuh bukan karena Mapres ya. Karena emang dia prestasi-prestasinya itu tuh kayak hal-hal yang kayak pengen aku capai juga gitu loh. Tapi bukan title Mapres dia kayak gitu. Kayak Vita Marta, Kak Mendra Roberto, Kak, apa namanya, Kak Jana gitu-gitu. Nah, kadang kalau aku tuh dapat CV mereka, aku tuh sampai apa ya, noted beberapa hal yang oke, nanti di semester ini aku pengen ikut lomba ini kayak Kak Mendra misalnya kayak gitu. Hmm. Itu sampai aku noted-noted gitu. Tujuannya apa sih? Apakah itu bikin pressure? Enggak sih. Itu tuh sebagai pengingat, reminder, tracker kalau misalnya kita udah ngerasa, kok gue ngerasa udah selesai semua ya kerjaan. Terus tiba-tiba pas lihat itu lagi, oke, gue masih ada next challenge nih. Jadi tiap hari tuh kita improve gitu loh. Kayak ada challenge baru, gas lagi, ada challenge baru, gas lagi. Jadi mungkin yang golden rule kedua tuh kamu cari role model, jadi ini tuh reminder dan tracker kamu tiap hari, supaya kalau kamu lagi berenergi tuh ada hal-hal yang value-nya tuh tinggi yang kamu kerjain. Gitu. Mungkin itu sih dua golden rules-nya terkait permapresan lah. Jadi yang pertama identify medan perangnya dulu gitu ya. Betul. Syarat-syaratnya karena itu nggak one time only ya, tapi kayak harus di-build dari mungkin semester 1 Iya. kali ya. Terus yang Mm-mm. kedua, cari role model supaya bisa nge-track diri sendiri, nge-challenge diri Yap. sendiri. Oke. Noted ya teman-teman. Jadi mungkin um, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira bisa nggak Bel, kamu ceritain ke kita nih Bel, interesting stories atau interesting experience gitu selama um, kamu mungkin mapres atau selama kamu menjadi anak UI gitu ya, yang bener-bener change you as a person gitu. Hmm, cerita ya. Ya. Oke. Ini Mungkin cerita. pengalaman experience atau apapun itu. Hmm. Mungkin ini bukan satu waktu cerita ya, tapi aku rangkum gitu sih. Jadi dulu itu pas kita masih offline sebelum pandemi COVID menyerang, Ya. aku kan tipe anak yang tadi aku bilang suka eksplor sana sini, Ya. hustling gitu. Asli. Dulu aku tuh inget banget pertama kali aku lomba itu dalam 1 minggu tuh aku langsung bolos bolos seminggu kuliah karena aku ada 2 lomba di situ.
Jadi dari Senin sampai Rabu aku harus ke Purwakarta untuk lomba inovasi gitu, final gitu. Kamis, Jumat, Sabtunya lomba bareng kamu, Oh, Dash. yang di Undip. Oh, oke. Iya. Gimana tuh experience-nya? Jadi waktu itu tuh mungkin pertama kali aku ngerasain perjuangan berat karena kayak dalam 1 minggu harus bolos, dan aku tipe orang yang nggak tenang gitu kalau misalnya nggak tahu pelajarannya tuh, kalau aku bolos tuh ngapain. Jadi kayak sambil lomba, sambil tadi pelajarannya ngapain aja, surat izinnya udah dikasih belum. Jadi bener-bener orangnya aku tuh sedetail itu gitu waktu itu. Nah itu experience sebenarnya dari sisi apa ya, dari sisi perjuangan sih kalau aku bisa rewind lagi. Maksudnya kadang banyak orang yang ngerasa, kadang aku dapet DM random gitu ya, Kak gimana sih Kak caranya bisa menang lomba? Itu tuh pertanyaan yang kamu tuh harus ngerasain dulu ups and down-nya kalah, ups and down-nya capek, kesana kemari ikut lomba evaluasi, baru nanti akan ada satu titik di mana kamu bisa merasakan, ya Allah ini rasanya menang gitu. Jadi sebenarnya ceritanya tuh lebih ke arah perjuangan ini sih, perjuangan hustling-nya yang bikin aku sadar kalau emang semuanya itu sekarang harus dicapai dengan usaha yang gede gitu, nggak bisa cuma-cuma, kecuali ya 1% keberuntungan itu mungkin kalau berpihak pada teman-teman semua mungkin teman-teman bisa dapat dengan mudah ya. Tapi kan prinsip yang kita pegang kan 99% usaha, 1% keberuntungan. 1% keberuntungannya kan nggak bisa kita kontrol kan. Jadi mau nggak mau kita usahain yang 99% gitu. Jadi itu sih mungkin kayak experience yang hustling, tapi dari situ aku belajar banyak. Kalau misalnya kalau target yang kita ingin itu nggak bisa semudah itu didapat gitu. Mungkin ini ya, one follow up questions dari itu, Bel. Mungkin orang kan lihat achievement, menang-menangnya aja. Hmm. Boleh cerita nggak, Bel? Dulu sebelum menang, kalahnya berapa kali sih? Wah, tidak terhitung. 20, 30, 40? Ya, Atau langsung menang? dulu itu, lomba-lomba awal itu, nyoba-nyoba lomba itu tuh, aduh, jangankan menang gitu, masuk final aja enggak. Jadi dulu tuh pas semester 1 lah, semester 1, 2, semester 2 awal, ikut-ikut coba lomba gitu ya, lomba bisnis, lomba bisnis plan, segala dijabanin lah. Untuk tahu kira-kira aku passionnya di mana gitu kan. Sekali dijabanin tuh mungkin kalau aku bisa kira-kira mungkin ya 20, 25-an tuh coba lah waktu itu suatu semester. Yang menang tuh cuma 1, 2 gitu waktu itu. Yang menang tuh cuma yang di Purwakarta sama Dash itu, sisanya kalah semua. Nggak kalah, malah kayak penyisihan aja nggak ini gitu, nggak lolos kayak gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh banyak ini sih, banyak cobaannya juga, kalah itu. Cuman posisinya adalah ketika kalah itu kita mau evaluasi atau enggak, kenapa kita kalah, supaya nanti di next competition kita bisa tahu kan kayak kelemahan kita dan kita bisa tweak jadi kekuatan kita di situ. Kayak simple mungkin beasiswa gitu ya. Aku tuh tahun pertama, tahun kedua tuh ya Allah, tuh berapa beasiswa coba aku apply. Kehujanan habis ngeprint, jalan jauh banget buat dapat materai 6.000 karena waktu itu di tempat kosanku tuh materai tuh habis semua. Terus misalnya banyak lah kejadian-kejadian as simple kamu kehujanan, capek, lari-lari, ngejar deadline, nge-scan, bla bla bla. Tapi nggak ada yang dapat 2 tahun pertama gitu. Sampai pernah pura-pura izin ke toilet cuman buat ngeprint terus ngirim ke JNE dokumen beasiswanya kayak gitu. Itu nggak lulus juga, nggak ada kabar. Dan barulah tahun ketiga aku baru dapet. Jadi sebenarnya tuh banyak kok kalau misalnya di LinkedIn bisa di notes juga tuh kegagalannya, bukan achievement doang tapi failure. Itu mungkin udah 1000 plus tuh kayaknya. Sekarang Kalau 100 LinkedIn bisa plus ya, di Bel. Tapi kalau plus kegagalan 1000 plus ya? iya, jadi makanya kadang teman-teman yang mungkin sering-sering DM random juga, Kak, aku udah nyoba baru 3 kali tapi kayak masih gagal-gagal, aku jadi putus asa nih bukan passion-ku. Nah, aku kayak ya Allah baru 3 kali. Baru 3 kali. Jatah gagal kamu tuh unlimited di kuliah gitu. Jadi gas aja terus, evaluasi diri terus gitu. Tapi aku salut sih, Bel, sama resilience-mu. Maksudnya even kayak ya mungkin ada beberapa orang yang 20, 30 gagal terus down gitu kan. Tapi kamu bisa nggak down dan bisa justru lebih semangat gitu untuk daftar lagi. Mungkin down sih ngedown ya. Down banget malah kayak nangis lah segala macam. Cuman hidup berjalan gak sih? Jadi kalau aku bangun lagi tuh kayak oke, sekarang masih ada 24 jam ke depan. Kalau gue nggak ngapa-ngapain, jatuhnya gue makin useless gitu di dunia ini.
Hidup kan seperti roda ya, kadang di Iya, bawah, kadang di atas. Oke. betul. Mungkin ini sih Bel, pertanyaan selanjutnya ya Bel. Semua orang tuh kepo Bel sebenarnya sama a day in your life Bel. Oh, Kayaknya kamu punya 48 jam gitu, orang lain punya 24 jam. Jadi aku pengen tanya sih, kira-kira dari kamu pertama mulai hari sampai kamu end the day, itu apa sih yang kamu lakuin gitu selama 24 jam? nah, ini mungkin kalau di webinar lain sering gue ditanyain juga ya, kayak gimana sih Kak, kok kayaknya satu hari tuh banyak banget gitu yang dikerjain, kayak waktunya banyak gitu. Sebenarnya tuh matter ini aja sih, matter gimana kamu cara manage waktu, manage komitmen, nyicilnya tuh tepat kayak gitu. Kalau daily life aku nih, aku tuh bangun sama-sama aja kayak teman-teman, jam 7, jam 8. Habis itu ya kerja biasa magang. Nah, tapi di sela-sela magang itu kan biasanya ada break-break tuh. Kayak misalnya meetingnya telat, atau misalnya lunch break-nya cepat, setengah 12 udah lunch break gitu. Terus ada waktu setengah jam tuh kan. Atau waktu-waktu kosong yang sebenarnya tuh bisa kita utilisasi gitu. Nah, aku itu tipe orang yang kalau ada waktu-waktu kosong gitu justru lebih cepat untuk ngerjain sesuatu. Misalnya ada jeda nih 30 menit, oh ada deadline satu bab di paper ini. Justru karena itu, oke, gue cuma punya waktu 30 menit gitu. Gue akan cepat gitu loh ngerjainnya. Nah, makanya mungkin setelah habis selesai working hour gitu, setelah jam 6-an, itu aku nggak menyelesaikan pekerjaan doang, tapi hal-hal di luar pekerjaan kayak ngisi lomba, nyicil PPT buat ngisi, nyicil PPT buat yang lain-lain kayak gitu. Nah, habis aku selesai sama kok, aku istirahat, terus aku goler-goleran dulu, ya karena capek banget kan ya WFH ini gitu. Pasti Erika juga merasakan gitu. Semuanya merasakan sih. Semuanya gitu ya, semuanya merasakan WFH depan laptop terus capek gitu kan, rebahan dulu. Baru start meeting lagi itu jam 8 gitu. Tapi memang kalau aku bisa bilang, aku tuh agak kuat gitu sih kalau kerjanya tuh nyampe jam 12, jam 1 kayak gitu. Kuatnya gimana ya? Nggak tahu sih, karena kayak dari sananya aja kayak have fun aja gitu. Makanya aku pengen note ke teman-teman sih, make sure teman-teman kalau misalnya udah tahu passion-nya apa, itu terusin aja karena biasanya tuh kita nggak cepet capek sih kalau kita melakukan apa hal yang kita suka kan. Kalau Iya. melakukan hal yang nggak kita suka kan lebih capek ya, kayak cepet ngerasa capek lah kayak gitu. Jadi mungkin itu sih daily in my life. Jadi kalau mungkin ini aku tunjukin ini contohnya. Jadi kayak aku tuh bikin notes gitu harian gitu loh, apa yang harus aku lakuin. Nah, ini tuh kayak summary gitu. Nih kalau teman-teman lihat, ini summary-nya. Nah, di notes ini tuh isinya kayak misalnya ada akademik, ada lomba, lain-lain, ada intern, sama ada misalnya semester 8, aku udah plan nih semester 8 aku mau ngapain kayak gitu. Gitu sih contohnya ya. Jadi aku punya tracker terus sih kayak gitu. Cuman ada waktu nggak buat Netflix gitu? Ada, aku tuh selalu nonton Netflix tiap malam. Oh Sangat iya? time, Oke. iya. Aku tuh nggak pernah nggak nonton Netflix sih sehari-hari. Pasti at least satu episode sih aku tonton. Jadi at least sejam gitu ya Oh, refreshing-nya. betul. Oke. Jadi mungkin kalau boleh dibedah nih berarti dari working hours, terus kayak di Mhm. sela-sela working hours juga masih bisa ngerjain yang lain, lanjut Mhm. lagi sampai mungkin jam 12 sampai jam 1 refreshing gitu ya. Iya, Setelah itu. betul. Jadi that's the day in Belinda's life kayak gitu ya teman-teman. Kalau penasaran, mungkin apa berkaitan juga sama tadi notes yang tadi kamu udah bikin ya, Mhm. Bel. Gimana sih kamu nge-schedule dan break your goals into mungkin chunks gitu ya supaya kamu kamu bisa achieve itu gitu. Mungkin bisa di-share tips and tricks-nya buat teman-teman. Mhm. Kalau aku sih gampang banget sih. Jadi teman-teman mungkin bisa listing gitu ya, kayak, poin besar komitmen yang teman-teman ambil. Misalnya kayak tadi aku bilang akademik, lomba, misalnya sama magang misalnya. 3 ini entar kamu breakdown gitu, oke di akademik matkulnya apa aja, per matkul itu responsibility-nya apa, oh ada weekly paper, ada weekly presentation kayak gitu. Terus kalau misalnya di lomba, aku bisa bagi 3, lomba yang udah aku kelarin jadi tinggal nunggu pengumuman, lomba yang lagi ongoing, yang lagi aku kerjain, dan lomba di masa depan. Maksudnya di bulan depan yang, oke aku mau apply ini nih di bulan depan, kayak gitu. Nah itu aku bagi 3 di notes. Kalau magang, listing aja pekerjaan-pekerjaan kita sebagai intern. Sesimpel itu sih aku breakdown. Jadi coba teman-teman identify dulu poin besar komitmennya apa. Misalnya akademik, lomba, organisasi, magang, volunteer gitu. Teman-teman list down sedetail mungkin apa yang teman-teman harus kerjain, responsibility-nya apa, deadline-nya kapan.
Nah, habis teman-teman udah listing di Binder atau di Notes gitu, kalau aku di Notes ya, teman-teman bisa di laptop atau di platform digital lain gitu. Aku baru put into Google Calendar. Jadi aku ada 2 gitu, yang fisik sama yang digital. Jadi ketika misalnya aku lagi apa ya, mungkin lagi butuh break dari elektronik segala macam, I still have my notes untuk oke, habis ini gue mau ngerjain ini, habis ini gue mau ngerjain ini gitu. Gitu sih mungkin caranya ya. Simple banget kok, nggak yang ribet-ribet gitu. Ini nggak ada yang pakai yang sistem yang ribet-ribet gimana, cuman Google Calendar doang sama notes kecil gitu ya. Cuman di Iya, list doang. challenge terbesarnya mungkin lebih ke arah effort untuk bikin notes-nya, effort untuk put ke Google Calendar-nya. Itu sih mungkin effortnya, konsistensi untuk bisa ngelis terus. Karena kan responsibility kita tuh tiap hari nambah ya. Yap. Kayak habis kelas ada PR baru, oh habis intern ada tugas baru. Nah, itu gimana caranya kita rajin-rajin aja buat update, biar nggak ada yang ke-skip gitu. Jadi yang lebih penting sih biasanya orang kan gampang ya untuk memulai itu. Tapi yang Iya, lebih penting untuk maintain dan keep maintain ya, updating itu sih ya mungkin Bel. betul. Oke, make sense banget. Mungkin lanjut nih Bel ke pertanyaan yang mungkin untuk maba-maba baru, mahasiswa Hmm. baru yang baru aja masuk kuliah gitu kan, yang udah pengen follow your path. Kira-kira Hmm. apa sih mindset, skill apapun itu yang harus mereka cultivate dari sekarang, Bel? Mindset ya. Ya, Mindset pertama tuh resilient sih. Tadi mungkin Erika udah stated juga gitu. ya, Zaman sekarang itu aku bisa honestly speaking ya teman-teman, kompetisi itu makin gila sih. Mungkin Erika yang udah start masuk ke dunia kerja dan teman-teman yang nonton mungkin ada yang udah masuk ke dunia kerja. Competitiveness tuh gila banget sekarang. yap, yap, Jadi resilience itu perlu banget. Kenapa? Ya namanya kita manusia gitu masuk kuliah, kita pengen punya hidup masa depan yang lebih baik, lebih prosper, lebih welfare gitu kan. Dengan cara yaitu punya pekerjaan yang oke, finansial yang stabil, lingkungan yang suportif, nggak toksik. Nah, spot-spot untuk mendapatkan posisi tersebut tuh kompetisinya gila banget sekarang. Jadi aku mungkin outputnya teman-teman mindsetnya harus resilience. Resilience itu simple. Teman-teman dalam mengejar passion tuh nggak usah perhitungan sama kegagalan, berapa kegagalan yang udah kamu alami gitu. Kamu jangan perhitungan lah sama kegagalan. Udah jalanin aja, belajar dari situ, bangkit lagi. Ingat aja kayak kalau kamu ngerasa kamu tuh terbawa, kamu ingat banyak orang lain yang sebenarnya tuh lebih merana gitu dan mereka tuh masih bisa ongoing gitu loh. Masa kamu yang udah dapat beberapa privilege mungkin ya, kalau kamu bisa identify your own privilege, masa udah berhenti kayak gitu. Sesimpel jangan cepat nyerah, jangan perhitungan sama berapa kali kegagalanmu, resilience juga dalam gimana kamu tuh tetap konsisten untuk mengejar apa yang kamu impikan dan gak usah compare dengan apa yang orang lain pengen dapetin. Kayak sekarang dia banyak banget Kak, aku ngerasa kayak plan aku tuh aku cuma ikut 5 organisasi gitu misalnya. Tapi teman aku dia ikut 10 kok tetap ini ya, tetap kayak oke-oke aja gitu. Ya itulah, jangan compare sih. Resilience itu beda-beda tiap orang ya. tingkatnya. Jadi itu yang pertama mindsetnya. Yang kedua mungkin mindset kedua itu lebih ke arah sekarang kan banyak banget orang insecure ya, insecure, FOMO, ngerasa being lefted gitu. Dan karena dia ngerasa seperti itu, justru dia menghindari lingkungan-lingkungan yang apa ya, yang pressure atau lingkungan-lingkungan mungkin orang-orang yang high achiever kayak gitu. Aku kalau menurut aku sendiri ya prinsipku adalah justru kalau kamu ingin maju, kamu tuh harus bisa menerima resiko dan nge-tackle resiko dan bisa bergabung gitu, bergaul sama orang-orang yang sebenarnya bisa push kamu gitu. Yap. Karena aku rasa aku tuh di-drive bukan sama insentif atau motivasi, tapi sama insecurity-ku sendiri gitu. Jadi kalau kamu insecure, coba tweak insecurity itu jadi hal yang bisa nge-push kamu untuk break your limit. Tapi ada batasannya. Ketika kamu udah break your limit, jangan sampai override. Kalau over jatuhnya ntar beda lagi penyakitnya, bukan insecure, jadi ngerasa kurang terus jatuhnya. Itu jadi ada batasannya, balance-nya gitu. Sama terakhir prinsip ketiga adalah kalau kamu udah masuk ke tahap kamu tuh udah ngerasa, oh gue udah ambis nih, gue udah high achiever, gue udah dapet kesempatan sana sini. Jangan pernah lupa untuk tetap maintain your relationship sama keluarga, sama teman, sama orang-orang. Pokoknya semuanya yang nge-support kamu dari dulu sih. Karena aku ada pernah di satu masa aku ngerasa aku lupa sama orang-orang itu gitu. Dan aku ngerasa bersalah banget. Gitu. Jadi teman-teman harus tetap maintain relationship sih dengan semua orang yang udah support kamu dan
Karena kan kita nggak tahu yang kita akan nanti roda berputar kan. Ketika kita lagi di bawah, kita nggak mungkin sih sendiri bisa menghadapinya, pasti butuh orang. Jadi tetap ingat walaupun kamu di atas kayak gitu. Ini tuh sih buat maba-maba nih kalau yang mau gas terus pas kuliah. Resilience, use your insecurity untuk drive kamu sendiri. Terus tadi mungkin jangan lupa family sama mungkin teman-teman di support system kita ya, Bel, karena that's our number one priority juga. Yes, betul. Thank you so much, Bel, for the kind words. Oke, mungkin terakhir nih, Bel, terakhir banget. 3 kata yang kamu sampein ke teman-teman audiens. 3 kata. 3 kata banget nih. 1 kata juga boleh. 1 kata. Ini sih, fighting. Fighting. Kenapa fighting? Karena mungkin di sini teman-teman ada yang maba yang nonton, ada yang udah kerja, ada yang lagi nyari kerja, ada yang lagi nyari intern, ada yang lagi yang exchange. Aku cuma bilang fighting sih, semangat untuk menghadapi semua tantangan yang lagi teman-teman hadapi, apapun konteksnya, percaya aja kalau teman-teman tuh pasti bisa, asalkan teman-teman tadi mencoba untuk mengoptimalkan hal-hal yang bisa kamu kontrol, dan mungkin untuk hal-hal yang tidak bisa dikontrol, kamu bisa kuatinnya dengan doa. Gitu. Thank you. Thank you so much, Bel, for coming and sharing your stories. It means the world to me dan juga ke audience. Thank you so much. Siap.